Saya hanya bisa sharing apa yang saya alami selama 13 tahun berkarir, mindset apa yang saya punya, skill set apa yang saya latih selama berkarir tersebut, dan pencapaian apa yang saya dapat. Kemudian ketika saya beralih menjadi full seorang pebisnis, saya ngapain? Teman-teman bisa menyimak penjelasan saya sebelumnya mengenai bagaimana mengelola keluarga, roda kecil roda besar, di mana istri bekerja, suami juga bekerja, membaca artikel saya mengenai bagaimana menjahit komunitas bisnis untuk kepentingan bangsa, tulisan-tulisan saya mengenai bagaimana berorganisasi, sehingga kita bisa belajar skill set dari senior, dari orang-orang yang sudah proven menjalani karir dan profesionalisme, dan kita mendapatkan ilmu gratis quote and quote ya. Jadi kita memberikan waktu dan tenaga untuk melangsungkan sebuah kegiatan atau organisasi. Di situ kita dapat satu wisdom atau satu skill set atau satu kemampuan tertentu untuk mengelola project ya. Jadi sebenarnya jawabannya memang tidak sesederhana yang dibayangkan ya. Artinya literasinya bisa saya jelaskan dengan sederhana, tetapi implementasinya itu sangat berbeda tiap orang. Saya mempelajari champions, para jagoan pebisnis dari senior-senior saya yang menjadi pengusaha besar seperti Pak Adi S. Lukman. Anda boleh search namanya, beliau yang punya agar-agar Inako Jelly Drink itu Inako. Anda juga bisa contoh Pak Muhammad Najik. Beliau adalah pemimpin dari Kelola Minalaut Group, punya sekarang 60-an pabrik pengolahan ikan di seluruh Indonesia. Keduanya ini profesional, hampir 10 tahunan bekerja, baru menjadi pebisnis ya. Yang ketiga tuh Pak Handito Juwono. Beliau juga kurang lebih 10 tahun bekerja. Beliau punya RB, terus juga ada Arrow, 2 lembaga konsultan. Semuanya orang-orang yang saya anggap hebat ini punya 1 atau 2 atau 3 skill set, fokus pada jenjang karir yang spesifik, tajam, dalam, rentang waktunya panjang. Jadi 10 tahun itu saya anggap sebagai minimum, karena saya anggap mereka orang-orang pintar, orang-orang yang IPK-nya di atas 3,5 ini rata-rata nih. Sementara saya 2, alhamdulillah ya. Biasanya tupoksi Anda itu pasti a part of whole business gitu. Jadi cuman parsial aja kita itu. Tidak holistik gitu. Sementara menjadi pebisnis Anda harus holistik. Contoh misalnya saya seorang sales dan business development. Saya tidak terbukti ya, bukan nggak ngerti gitu, tidak terbukti atau proven ketika saya menjadi marketer misalnya, marketing. Ingat ya, marketing sama sales tuh beda ya. Saya juga belum mencapai posisi manajerial dan direksi pada waktu itu ya. Supervisor aja saya tuh. Jadi karir saya tuh sebenarnya biasa-biasa aja ya, sangat biasa. Bahkan orang yang berkarir 13 tahun belum memegang sebuah amanah managers, itu kan sebenarnya ya kapasitasnya berarti ya kecil juga tuh ya. Beda dengan 3 orang yang dikenal tadi ya, mereka mungkin sudah level di manajerial dan bahkan mungkin beberapa sudah direksi ya. Ada senior saya yang dia di umur bahkan 30-an ya, belum 35, bahkan mungkin 32 dia sudah menjadi salah satu direksi lembaga keuangan misalnya. Nah itu menunjukkan betapa ahlinya Anda di satu segmen industri tertentu tuh. Itu modal. Karena saya tahu kelemahan ini, maka saya pada waktu itu selama kurang lebih 6 tahun ya, saya masuk ke berbagai organisasi di mana saya punya hambatan-hambatan kemampuan leadership, kemampuan skill set yang lain, saya asah di organisasi. Jadi saya ambil beban-beban voluntary yang dimana saya bisa melakukan talent saya yang kira-kira tadi dibutuhkan di bisnis yang sudah saya rancang gitu. Terus dalam berkarir selama 13 tahun itu, saya juga menerka-nerka sebenarnya saya cocok di industri yang mana, dengan skill set yang saya punya, dengan industri yang kira-kira bisa gampang saya copy nanti dalam wujud bisnis kecil yang saya inisiasi. Contoh misalnya, ketika saya berkarir di fast moving consumer good, katakanlah ya, let's say Indofood, ya Unilever, di mana saya tidak punya kedalaman
pemahaman di sana karena saya mentok terus dan saya nggak bisa beradaptasi. Akhirnya saya memahami bahwa di dalam organisasi yang sudah kompleks dan modern, SOP menjadi sesuatu yang wajib, dan mengikuti SOP adalah sebuah keniscayaan yang harus diikuti oleh karyawan. Tidak ada ruang berkreasi yang lebih lebar ya, sehingga saya nggak cocok tuh di situ. Akhirnya saya masuk ke bidang-bidang pekerjaan yang kreativitas bisa dilakukan dan kewenangan saya bisa lebih lebar. Jadi di 5 tahun terakhir saya mencoba bertahan sampai suatu saat saya merasa yakin, ya udah saya resign mendirikan perusahaan yang sudah saya cita-citakan. Bahkan sebenarnya 2 tahun terakhir sebelum itu tuh saya sudah rintis ya, tapi tidak mengganggu tempat saya bekerja ya. Di fase perpindahan ini selalu ada gray area yang teman-teman bisa berkreasi sebisa mungkin, sebisa-bisanya lah. Jadi sebenarnya di bisnis itu Anda mengelola orang, itu lebih ke fungsi-fungsi HR ya. Anda bekerja sama dengan orang, bisnis partner, Anda harus paham mengenai karakter orang dan bernegosiasi. Ketika Anda membeli, bagaimana caranya negosiasi, itu faktornya tuh. Anda merekrut karyawan, Anda memilih bisnis partner, ya. Anda membeli dari supplier, Anda bernegosiasi, itu Material, karena biasanya materialnya khususnya produk yang dijual, alat yang penunjang gitu. Apa aja misalnya? Saya kebetulan di dunia water treatment ya, saya harus paham mechanical, electrical, sipil, yang kira-kira perangkat yang menjadi bagian dari bisnis. Jadi harus mendalami itu. Ya, jadi paham juga nih kompetitornya siapa, barangnya ngambil dari mana gitu kan, segmennya yang mana nih gitu kan, itu harus tahu ya. Terus money ini dari mindset kita bekerja mendapatkan gaji ya, menjadi Anda bisa mencari ceruk pasar, Anda bisa isi, Anda bisa jualan gitu loh. Terus Anda juga bisa mendapatkan modal awal untuk berbisnis. Tentu pertama dari tabungan Anda dulu. Ini untungnya kita berkarir ya. Atau dari proyek yang cukup besar yang bisa, kalau kita beruntung, kita bisa menutupi di atas 3 bulan kita hidup bersama keluarga, anak istri, tanpa harus mendapatkan proyek baru misalnya ya. Itu juga bisa dijadikan pijakan tuh. Anda juga harus mulai melatih skill set, yaitu diri Anda sendiri itu menjadi ladang uang. Ya contohnya misalnya apa yang saya lakukan sekarang, saya menjadi pembicara atau menjadi konsultan karir dan bisnis dari orang yang datang ke saya secara personal gitu. Saya belum tahu bentuknya seperti apa, tapi saya menganggap bahwa value ini akan saya perbaiki terus-menerus sampai suatu saat nanti ada klien atau customer atau orang-orang yang ingin sekali misalnya menjadi pengusaha yang seperti saya aja gitu minimal. Terus dia bisa jalan. Nah saya mungkin nanti mengutip tarif atau apa yang sifatnya tidak memberatkan, tetapi saya juga punya value yang saya buat standar sendiri misalnya. Running sebuah startup itu membutuhkan skill set dasar di semua lini tadi. Apa yang skill set Anda yang bernilai dengan uang gitu loh. Jadi Anda bisa cari duit tanpa keluar dulu kerja ya. Jadi Sabtu Minggu tuh Anda bisa manfaatkan sebagai ajang produktif tuh, cari uang. Gimana caranya? Ya jual diri aja. Anda bisa nyanyi ya nyanyi deh. Anda bisa ngelatih golf ya ngelatih golf. Anda bisa ngelatih renang ya latih renang. Punya expertise di bidang yang sangat spesifik, misalnya menjadi konsultan SDM, Anda bisa menjadi guru marketing, membuat desain logo gitu. Itu bisa Anda lakukan di luar jam kerja Anda yang 10 to 5 tadi gitu. Nah, itu bisa dikapitalisasi dan itu sangat bergantung dengan produktivitas nantinya. Once produktivitas ini tercapai ya, nanti order makin banyak, value Anda makin bagus. Nanti Anda sendiri akan akhirnya memutuskan tuh, gua kalau bertahan terus jadi orang yang digaji, gua nggak akan pernah bisa develop nih gitu. Akhirnya Anda akan memutuskan resign dan market itu sudah bisa Anda penuhi dengan value yang Anda tawarkan. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat.